Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anawi Guna dengan NIM 035 kelas 1A TBI. Di hari ini saya akan menjawab soal, yaitu soal matkul metodologi studi Islam. Adanya 3 soal. 1. Agama Islam adalah agama yang sudah sempurna bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tetapi dalam studi Islam masih diperlukan berbagai macam pendekatan selain pendekatan teologis sampainya normatif. Menjawabnya, pendekatan studi Islam tujuannya iaitu untuk melazimkan atau membiasakan segala hal yang berburunya Islam atau memudahkan manusia dalam memahami dan mendalami Islam secara bertahap agar tidak terjadi kegagalan. Sedangkan makna dari pendekatan itu sendiri iaitu cara pandang atau paradigma yang ada dalam studi untuk memahami agama Islam. Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Di antaranya dilengkapi dengan intuisi, panca indera dan akal. Mengapa manusia dengan kesempurnaan tersebut masih membentukkan doktrin agama dalam menjalani kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi? Saya menjawab, manusia sebagai khalifatullah, fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah. Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan di akhirat. Jadi, manusia di atas bumi ini adalah sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah dalam rangsa untuk beribadat kepadanya. Yang ibadat itu adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Apa yang harus dilakukan oleh khalifatullah itu di bumi? Dan bagaimana manusia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut? Serta bagaimana manusia bisa mencintai kesenangan dunia dan ketenangan di akhirat tersebut. Banyak sekali ayat yang menjelaskan mengenai 3 pandangan ini kepada manusia, antara lain seperti disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 30. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadi khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadi orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mencuci namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 3. Apakah perbedaan antara pendekatan antropologis dan sosiologis? Jelaskan perbedaan tersebut disertai dengan contoh khusus dan solusinya. Menjawab, pendekatan antropologi adalah salah satu ucapan memahami agama dengan cara melihat wujud praktif keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Contohnya, pemahaman kebudayaan manusia. Makna kebudayaan atau suatu arti tradisi yang hidup dalam lingkungan masyarakat juga menjadi salah satu contoh antropologis. Yang pendekatan sosiologis itu merupakan
pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat. Contohnya, salah satu contoh pendekatan sosiologis adalah perilaku muamalah yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Terima kasih.